Hari ini jujur saya nggak tahu topik hari ini apa ya, mau bahas apa. Lebih baik begini saja ya. Saya akan mencoba eh membiarkan energi dari higher self saya atau mungkin para deitas yang ingin menyumbangkan energi kepada saya dan menyumbangkan ilham-ilham tertentu untuk membuat video ini. Mungkin pertama saya ingin membahas mengenai invokasi. Ini untuk kalian yang baru saja memulai praktik sihir, left hand path, demonic magic, glyphotic magic, dan berbagai macamnya. Invokasi atau dalam bahasa Inggris invocation itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya bisa sebuah doa, sebuah seruan kepada entitas yang dianggap ilahiyah. Kemudian invokasi juga bisa dianggap sebagai meruah. Meruah itu apa? Meruah itu maksudnya mengharapkan suatu berkah semacam itu ya. Jadi saya biasa menerjemahkan invokasi itu sebagai menyeru atau meruah semacam itu. Apa sih sebenarnya invokasi ini? Dulu saya waktu masih ada di jalan Wicca dan witchcraft begitu ya, saya memiliki definisi invokasi seperti ini. Invokasi adalah suatu ritual di mana kita menyeru sesosok deitas, dewa ataupun dewi. Kita memohon agar energinya, esensinya dari si deitas tersebut manjing, atau bahasa Indonesianya apa ya, hadir semacam itu ya, hadir ke dalam raga si pemanggil, sehingga terjadi interaksi internal antara energi personal si pemanggil dengan energi si deitas. Jadi ada sebuah komuni di dalam situ ya, sehingga bisa terjadi yang namanya transformasi, alkemi, transmutasi, dan mungkin juga healing, mungkin juga pelepasan, dan berbagai macamnya. Invokasi bisa ditujukan untuk beberapa hal. Satu, untuk daily devotion atau pemujaan harian ya. Jadi di sini si pemanggil atau si penyihir ini hanya memanggil deitas tersebut masuk ke dalam dirinya untuk merasakan energinya, merasakan fenomena kebersamaan dengan si deitas tersebut, untuk menikmati kebersamaan, intinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan persembahan. Jadi ketika deitas ini dihadirkan, kita memberikan persembahan kepada mereka. Persembahan apapun, entah dalam bentuk fisik ataupun non fisik semacam itu ya. Yang ketiga adalah untuk mengajukan permohonan. Nah, ini biasanya
cukup terkenal ya. Kita melakukan invokasi, menghadirkan energi dari si deitas ke dalam diri kita. Kemudian kita membuat pengharapan, mengajukan pengharapan. Apapun itu. Biasanya kalau kita bicara tentang invokasi, nanti kita juga akan bicara tentang evokasi ya. Tapi kita lanjut dulu tentang invokasi ini. Invokasi. Nah, setelah itu ya, saya pernah berbagi dengan rekan yang sesama penyihir. Saya mendapatkan pandangan baru atau definisi baru tentang invokasi. Teman saya ini mengatakan bahwa invokasi itu sebenarnya bukan hanya memanggil energi atau esensi dari suatu deitas ke dalam diri kita, melainkan kita membangkitkan esensi keilahian, kualitas-kualitas ilahiyah, aspek-aspek ilahiyah dalam diri kita, yang mana juga dimiliki oleh deitas yang kita panggil saat ritual tersebut. Jadi posisinya di situ ya, kalau dari pemahaman saya meresapi definisi yang diberikan oleh teman saya ini. Jadi posisinya di sini, deitas yang hadir di dalam tanda kutip hadir dalam tanda kutip di ritual tersebut hanyalah sebagai kunci, sebagai pemantik ya, untuk menyalakan energi ilahiyah, kualitas ilahiyah, aspek dan kualitas yang ada di dalam diri kita. Karena ini kembali pada konsep makrokosmos dan juga mikrokosmos. Jika ada makrokosmos, maka ada mikrokosmos. Ya, mikrokosmos itu kita ya, sebagai penyihir, dan makrokosmos itu sebagai alam semesta dan juga deitas-deitasnya. Semisal contohnya ketika kita menginvokasi Dewi Hekate, berarti di situ kita juga tujuan kita adalah membangkitkan Dewi Hekate yang ada di dalam diri kita, kualitas kita yang sama seperti yang dimiliki oleh Dewi Hekate. Begitu ya. Sekarang kita beralih ke evokasi. Evokasi itu apa? Evokasi adalah suatu ritual membangkitkan atau menghadirkan energi ya, bukan sosok ya, energi dari suatu deitas dengan tujuan-tujuan tertentu. Evokasi ini bisa digunakan secara bersamaan dengan invokasi ataupun digunakan secara mandiri. Ketika ia digunakan bersamaan dengan invokasi, maka fungsinya ia adalah menghadirkan energi ilahiyah kita sendiri yang selaras dengan deitas yang kita panggil tadi ya, atau kita pakai definisi yang pertama, energi deitas dalam diri kita keluar dari diri kita ya, kemudian kita gunakan untuk tujuan apapun itu, entah untuk membentuk manifestasi, untuk healing, untuk membuat proteksi, untuk spellcraft intinya ya, untuk spell casting atau ritual work ya, untuk ritual apapun. Kemudian kalau evokasi itu digunakan secara mandiri, maka ia hanya menghadirkan atau membangkitkan energi dari si
deitas ini di luar tubuh kita, berarti tanpa masuk ke dalam tubuh kita ya, langsung di situ, di ruang ritual kalian, di altar kalian, mungkin di sacred circle kalian, semacam itu. Tujuannya apa ya? Tadi langsung digunakan untuk apapun, entah transformasi, healing, spell casting, ritual work, dan sebagainya macamnya. Nah, ternyata ada kata baru ya. Ketika kita menggabungkan antara invokasi dengan evokasi, maka itu jadi envokasi. Nah, istilah envokasi ini saya juga baru tahu dari teman saya itu ya. Oke, setelah kita bahas invokasi, evokasi, untuk kalian yang mungkin baru mendengarnya ya, saya ingin membahas mengenai memasuki keilahian kita dalam suatu ritual ya. Maksudnya seperti apa ya? Orang sering bertanya-tanya, apakah bisa kita memerintah deitas seperti dewa dewi, daimon, demon, angel, seperti itu? Apakah mungkin? Apakah nggak halu? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Saya akan menjawab dengan dua pola ya. Yang pertama adalah kulitnya, yang kedua adalah isinya ya, intisarinya. Pertama, saya akan menjawab yang kulitnya ya, berarti hanya di luarnya saja. Apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi mungkin pertanyaannya harus diperbaiki. Bukan memerintah, melainkan memohon ya. Invokasi itu memohon, bukan memerintah. Kita menggunakan kata memerintah mungkin kalau energi yang dipanggil ini lebih rendah dari deitas ya, mungkin spirit of the dead ya, roh-roh orang mati, atau roh-roh apapun yang bukan dewa dewi, malaikat, daimon, demon, semacam itu ya. Pakainya command ya, I command you, semacam itu. Kalau di kita yang kita mengaksesnya itu energi dewa dewi misalnya, kita pakainya I invoke thee atau I beseech thee, semacam itulah ya. Tapi untuk beberapa orang mungkin ya, terutama untuk mereka yang mengejar apotheosis ya, atau self deification atau pengilahian diri, mereka tidak terbatas hanya menggunakan I invoke thee, I beseech thee, semacam itu ya. Aku memohon kepadamu, aku menyeru kepadamu, semacam itu. Tapi mereka bisa saja menggunakan I command thee atau aku perintahkan kepada kamu. Karena di sini mereka memposisikan diri sebagai sesama makhluk ilahiyah. Jadi mereka merasa tidak inferior dari si deitas ini ya. Dan hal seperti itu boleh saja dan wajar ya, terutama kalau kita berjalan di jalan left hand path. Terkadang saya pun mengakui saya menggunakan hal semacam itu ya. Saya menggunakan kata I command thee, atau saya memerintahkan kepada kamu. Karena posisinya di situ saya memposisikan diri sebagai sesama makhluk ilahiyah, sesama deita, sesama dewa dewi, sesama demon, semacam itu ya.
Jadi intinya kalau pertanyaannya memerintah itu tidak bisa ya. Atau mungkin bisa, tergantung konteksnya atau sudut pandang masing-masing dari setiap praktisi. Karena pada dasarnya setiap individu itu adalah makhluk ilahi ya. Setiap individu adalah dewa dan dewi untuk dirinya sendiri ya. Jadi tidak ada batasan, karena di love hand path itu tidak ada hal-hal tabu semacam itu ya, yang menganggap bahwa tabu menganggap diri sebagai dewa, sebagai Tuhan semacam itu ya. Tidak ada ketabuan semacam itu. Kemudian kita menyelam lebih dalam. Kita masuk ke esensinya. Masuk ke esensi di sini ya. Sebenarnya ketika kita melakukan suatu ritual invokasi ya, kita kembali lagi ke invokasi karena ini masih ada hubungannya, masih nyambung ya. Entah persepsi kalian nantinya kalian menghadirkan energi detas ke dalam diri kalian untuk membangkitkan keilahian kalian sendiri, atau kalian menggunakan energi dari detas itu ya, yang ada di dalam diri kalian. Ketika kita ingin memanifestasikan sesuatu dalam suatu ritual, misalnya healing, kita melakukan prosperity spell, apalagi protection spell, love magic, bla 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 bla, banyak sekali ya, ritual apapun. Kita mungkin, atau mungkin kalian yang masih awam, menganggap bahwa sebenarnya kita mengajukan permohonan kepada deitas yang kita panggil. Dan kita mungkin bertanya-tanya, apakah deitas ini akan mengabulkan permohonan saya atau tidak ya? Apakah ritual saya berhasil ya? Apakah ritual saya tersampaikan ke deitas itu ya? Apakah beliau ini mau mengabulkan apa tidak ya? Nah, mungkin kalian yang pemula akan bertanya-tanya seperti itu. Di sini saya kasih tahu rahasianya ya. Sebenarnya kalian tidak perlu bertanya-tanya apakah harapan kalian tersampaikan, apakah harapan kalian akan termanifestasi, apakah ritual kalian akan menghasilkan. Adanya pertanyaan seperti itu wajar, karena mungkin kalian memiliki persepsi ada keterpisahan antara kalian sebagai penyihir dengan deitas semacam itu ya. Kalian merasa inferior dan mereka lebih superior dari kalian. Tapi sebenarnya kita setara, kita sama-sama sebagai makhluk ilahiyah, sama-sama sebagai dewa, sebagai daimon atau demon ya. Itu rahasianya. Dan saat ritual apapun, kita perlu tap in ya. Tap in to our divinity, our godhood. Apa ya istilahnya bahasa Indonesianya? Kita mengetuk atau kita memasuki keilahian kita atau kedewataan kita. Jadi di situ yang bertugas atau yang menjadi faktor terwujudnya atau tidak suatu ritual, tujuan ritual, intensi dari suatu ritual itu ya diri kita sendiri. Karena apa?
kembali lagi ke konsep invokasi tadi. Kita membangkitkan keilahian kita sendiri menggunakan energi deitas yang kita panggil. Deitas ini hanya sebagai pemantik saja, sebagai kunci untuk mengaktifkan keilahian yang ada dalam diri kita yang sama. Intinya Hekate yang ada di luar ini adalah kunci, adalah pemantik untuk membangkitkan Hekate yang ada di dalam diri kita. Kemudian Hekate yang ada dalam diri kita ini, energinya kita gunakan untuk manifestasi, untuk mewujudkan suatu kehendak kita, kehendak sejati kita dalam suatu ritual. Jadi, ketika kita melakukan ritual bukan diartikan secara serta-merta deitas ini melakukan atau menjadi faktor terkabulnya atau tidak suatu harapan, suatu intensi ritual. Itu intisarinya ya. Intisari mungkin juga bisa menjadi kunci keberhasilan setiap ritual. Jadi kalian memposisikan diri sebagai deitas itu sendiri. Kalian memposisikan diri sebagai deitas yang kalian panggil. Jadi jangan pernah ragu dengan hasil ritual kalian. Jangan pernah ragu dengan ritual yang kalian lakukan. Jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian. Kalau kalian ragu dengan hasilnya, ya mungkin ritual tersebut tidak akan menghasilkan, karena deitas mana yang merasa ragu dengan karyanya ya. Deitas tidak pernah ragu dengan karya-karya mereka. Mereka tahu itu berhasil dan mereka selalu tahu di dalam diri mereka apa yang mereka mampu lakukan. Semacam itu ya. Urusan apakah ini akan terjadi instan, terjadi lama, 1 hari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, seminggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Itu bukan urusan kita, itu urusan dari energi yang lebih besar ya. Deitas memang energi yang besar, tapi ada yang lebih besar, yaitu sang sumber ya. Kita melepaskan energi tersebut kepada sang sumber. Sang sumber yang akan menentukan berapa lama ini akan terwujud. Menurut saya tidak ada intensi yang tidak terwujud, hanya saja mungkin waktunya itu bervariasi. Bisa di kehidupan ini, entah itu instan ya, besoknya ya setelah ritual, atau butuh beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, atau mungkin akan termanifestasi di kehidupan berikutnya. Nah, menurut saya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kali ini ya. Cukup panjang, 24 menit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.